Ya, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ada berapa kelompok yang presentasi hari ini? Ada berapa kelompok? 2 kelompok, Pak. Ya, oke. Ya, sambil nunggu yang 2 kelompok, saya dulu izin presentasi dulu ya. Oke, saya kasih masukan sedikit dulu biar ada bekal ya. Oke, tolong dicek, diperhatikan semuanya. Kelihatan ya? Kelihatan, Ya. Pak. Kelihatan, Pak. Oke, saya dulu yang presentasi. Ya, coba kita lihat. Ya, kita review sedikit dulu tentang konsep kita dengan tenaga kerja ya. Oke, kedengaran ya suara saya ya? Kalau nggak kedengaran, kasih kode nanti. Baik, Pak. Ya, jadi hari ini kita bicara tentang konsep tenaga kerja ya, manpower ya, seluruh penduduk dalam usia kerja yang memproduksi barang atau jasa. Jadi yang disebut orang bekerja itu adalah orang yang produktif, ya, usia kerja, usia produktif, yang mampu memproduksi barang atau jasa. Itu secara sederhana konsep manpower ya. Manpower planning. Jadi kalau ada disebut kata manpower itu macam-macam tenaga kerja, ada macam-macamnya eksekutif, ya, ada tenaga operatif, ya, skill lab, angkatan tenaga kerja yang punya skill. Skill itu keterampilan, kompetensi. Ya, dia ahli, ya. Kalau dia dosen, kalau sekarang kalau syarat jadi dosen tuh sekarang kan S2. Baru dianggap dia punya skill untuk mengajar. Skill dosen. Dulu masih boleh S1 dengan pengalaman kerja 5 tahun. Itu boleh jadi dosen. Ya. Namanya dosen praktisi. Jadi disebut dengan tenaga operatif. Skill labor. Ya. Skill labor itu dosen, kalau dosen itu minimal S2. Ya, idealnya S3. Idealnya. Nanti akan suatu hari orang dianggap layak jadi dosen tuh kalau dia pendidikan S3. Suatu hari. Jadi nanti semakin maju suatu bangsa, maka kompetensi yang diinginkan tuh semakin tinggi. Ya, dulu dokter S1 ya cukup dokter gitu. Setelah itu naik jadi 4 tahun, ada dokter profesi, setelah dia ikut tahun harus ikut lagi dia profesi, ngambil profesi. Psikolog dulu S1 cukup, sekarang nggak boleh, dia harus tambah satu lagi, baru namanya skill labor. Nah, kemudian yang kedua ada yang jadi dia kompetensi, dia punya skill, ya, skill mengajar, pendidikannya oke, skillnya oke, attitude-nya oke, itu yang disebut dengan skill labor. Ya, itu skill labor. Ada namanya semi, ya, semi, dia hanya sebagian saja dia punya. Dia terampil tapi nggak memadai, hanya sebagian namanya. Ya, yang ketiga unskill labor. Unskill labor tidak punya keahlian. Jadi dia kalau tukang supir, kalau tukang itu ada supir namanya skill labor. Tapi kalau konduktor dia berarti kan masih harus ikut orang lain. Namanya unskill. Apa? Unskill labor. Unskill labor itu apa namanya itu apa nyampur semen, ya nyampur semen, kemudian apa nama itu apa nyiram air. Nah, itu dianggap tidak harus punya keahlian khusus. Tapi kalau kamu di pertamanan profesional kayak istana, dia harus ahli sarjana pertamanan, dia harus yang skill. Ya, karena tiap taman itu punya ukuran air tertentu, nggak boleh sembarang air. Yang penting basah Pak, nggak bisa. Harus ada ukurannya. Satu pohon tuh berapa tetes air, jadi bisa terukur gitu. Ya, sama kalau cerita ada orang Indonesia nikah sama orang Jepang, yang viral itu orang Indonesia nikah sama orang Jepang itu di Jepang itu air susah, ya di Jepang itu air susah. Nah sementara orang Indonesia itu suka buang-buang air, orang dia hidupnya di air gitu. Ya, jadi kalau udunya itu ya airnya belepotan beramburan gitu. Orang Jepang nggak suka, gitu, karena di Jepang itu air itu susah. Jadi kalau udu itu ya seperlunya saja gitu, seperlunya saja. Nah, itu contoh gitu kan. Jadi apa
memang standar masing-masing negara itu beda ya. Standar masing-masing negara itu beda. Nah, tapi kalau semakin maju sebuah negara, dia semakin butuh orang yang punya skill, ya, yang kompeten, knowledge-nya oke, tangannya, keterampilannya oke, attitude-nya oke. Attitude itu profesi, etika profesi. Ya. Jadi etika profesi. Nanti kalau kamu kerja juga harus seperti itu. Nah, ada budaya namanya. Jadi kalau kamu kerja di perusahaan yang besar, ya, yang sudah maju, yang sudah serba ini semua, ya, dia harus menggunakan yang budaya perusahaan itu gitu. Pakaiannya, masuknya on time gitu, senyumnya ditata, nggak boleh ketawa ketewe tanpa kontrol gitu. Nggak boleh, harus ketawa ketawa nggak bunyi itu gimana itu? Ketawa nggak bunyi itu. Dulu banyak dulu di zaman Orde Baru untuk jadi pejabat ada sekolahnya. Namanya sekolah kepribadian. Yang dulu yang gurunya itu istrinya Pak Erul Tanjung sama ibunya Sandiaga Uno, Min Uno namanya, John Robert Power. Nah, jadi dulu pejabat-pejabat itu harus rapi, harus bicaranya teratur, ya, senyumnya diatur, makannya yang teratur gitu. Sekarang nggak, selengean semua, campur semua, nggak ada wibawa gitu kan kelihatannya gitu. Nah, itu namanya. Jadi ketika kamu bekerja, makanya di LP3I kenapa harus pakai seragam, ya? Kenapa harus praktisi sering ngajar di kampus, untuk membiasakan gitu. Untuk membiasakan supaya anak-anak LP3I yang masih usianya masih muda itu, tapi udah kelihatan pakaiannya berkelas, rapi gitu kan. Harus ada pelatihan table manner gitu kan. Ya, harus tata kramanya, bahasanya harus berkelas gitu. Emang benar itu. Ya, tidak mudah mengubah itu. Saya mengalami sendiri, ya, tidak mudah mengubah itu ya, karena dulu waktu mengikutin seorang motivator nasional, ya, ada motivator nasional, guru kami. Jadi sebelum menjadi ring satu di beliau itu ditata semuanya, tata berbicaranya, senyumnya, anggukannya. Iya, nggak boleh, harus angguk dengan lembut, anggun gitu. Jadi itu ternyata bagian daripada itu gitu. Walaupun kita orang Indonesia lah, biasa aja lah gitu kan. Si Marcus aja itu joget juga dia gitu kan, joget juga sama itu gitu kan. Jadi enggak, walaupun dia juara dunia gitu. Ya. Jadi kalau gaya-gaya yang disukai itu gaya-gaya Putin lah, gaya-gaya Putin yang rapi, pakai jas, pakai parfum wangi, senyumnya ditata, jalannya ditata gitu. Boleh juga kamu pelajari itu. Kalau saran saya, boleh juga kamu pelajari ya. Oke, jadi plan sebelum seleksi tenaga kerja. Jadi sebelum kalau Anda nanti di HRD, di Human Resource Management, bagian pengadaan sumber daya manusia di kantor, itu memang ada plan sebelum seleksi tenaga kerja. Jadi sebelum diseleksi dilaksanakan ada perencanaan. Ya, jenis tenaga kerja apa yang kita perlukan, jenisnya, pekerjaannya apa, lalu bagaimana proses seleksinya gitu. Ya, kita butuh tenaga kerja yang menguasai Excel, yang TOEFL, yang bahasa Inggrisnya lumayan lah, minimal TOEFL 300-400 lah. Usia berapa? Ya, jenis pekerjaannya apa? Kita butuh front office. Ya, kalau front office berarti cari orang yang memang ramah gitu. Bawaannya ramah. Ya. Tampangnya tampang ramah. Jadi dari wajah kan kelihatan orang itu ramah, ya, suka pakaian necis, rapi gitu. Lembut, santun, dan komunikatif. Ada kan tipe-tipe orang yang seperti itu, senang nolong orang lain. Ada tipe-tipe. Itu cocok di posisi itu. Oh, kita butuh Pak di belakang layar. Nggak perlu, bukan di depan. Posisi di belakang. Kalau di belakang tuh ya tidak harus
apa namanya itu tidak pertimbangan physically dan fisik, kemampuan komunikasi tidak terlalu diperhatikan. Tetapi kalau dia di front office ya, atau di humas ya banyak berhubungan dengan orang, bukan banyak berhubungan dengan barang. Ya kalau barang kan ya orang yang butuh yang tekun, yang bisa kerja sendiri, ya itu nggak apa-apa, nggak harus pintar-pintar ngomong gitu. Tapi kalau dia humas, ya kita butuh orang yang public speaking, yang kemampuan public speakingnya oke. Jumlahnya berapa? Oke, jumlahnya berapa? Kemudian bagaimana proses seleksinya? Apakah cukup kita karena kita hanya butuh usia 10 sampai 30 tahun ya cukup di sosmed kali karena mereka rata-rata main sosmed. Tapi kalau kita butuh 40 60 tahun ya, pekerjaannya nggak bisa di sosmed. Ya kan? Nggak bisa di sosmed. Cari di perusahaan sejenis yang lagi turun penghasilannya, biasanya mereka mem-PHK. Itu cari yang bekas di PHK itu. Dari perusahaan besar. Itu kan banyak tuh. Perusahaan besar yang bagus tata kelolanya ya. Ya, itu udah diburu orang itu, karyawan-karyawan itu dicari orang karena udah budayanya udah bagus. Nggak perlu dilatih lagi. Nah, proses seleksinya seperti apa ya? Proses seleksinya ya ada seperti apa proses seleksinya? Pengisian formulir, wawancara pendahuluan, ya, psikotes, wawancara lanjutan, pengujian referensi, pengujian kesehatan, masa orientasi. Ya, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jadi mulai dari pengisian formulir, artinya seleksi administrasi dulu, cek dulu. Oh, administrasinya, ini nggak bisa, ini usianya udah kadaluarsa ini. Oh, dia nggak punya keterampilan Excel ini. Oh, TOEFL-nya rendah, udah nggak usah dipanggil, buang-buang waktu aja gitu. Itu namanya seleksi administrasi. Nah, jadi setelah mereka ngisi setelah administrasi dipanggil suruh isi lamaran, isi formulir. Makanya formulir yang kemarin saya minta Google Form itu di sini dia. Karena itu seleksi awal. Ya, yang sudah lulus administratif baru masuk ke wawancara. Cek dia, dicek apa yang isi formulirnya. Betul Kak, TOEFL kamu 400 atau 500 atau 300 itu dicek di wawancara. Tell me please what's your name? Where do you come from? What is your passion? Nah, itu ditanya di wawancarai dia. Ini nggak fase amat ini, tapi dia paham. Nah, nggak apa-apa, lumayan lah. Bisa itu. Cek, kamu TOEFL di mana? Kursus di mana? Siapa dosen kamu? Itu dicek. Apa kamu udah pernah kerja? Pengalaman di mana? Oh iya, saya pernah kerja, Pak. Di mana? Saya pernah kerja di Astra. Terus kenapa kamu berhenti? Karena saya memprioritaskan kuliah, Pak. Jadi saya selesaikan dulu kuliah saya harus memilih, Pak. Mohon maaf, Pak, waktu itu saya harus memilih antara kuliah saya atau antara karir saya. Jadi dengan berat hati karena saya memilih untuk kuliah dulu selesai, akhirnya saya izin cuti waktu itu, Pak. Tapi oleh perusahaan tidak diperkenankan untuk cuti. Akhirnya dikeluarkan. Nah, itu kan bukan aib. Ya kan? Nah, tapi kamu kenapa berhenti? Saya dipecat, Pak. Kenapa dipecat? Karena faktor kriminal, Pak. Itu baru aib. Itu baru aib. Kriminal apa? Itu udah nggak lolos sudah itu. Ya kan? Kamu kenapa berhenti? Kejauhan, Pak. Itu nggak lolos itu. Ini nggak punya daya juang ini katanya. Emang berapa kilo rumah kamu dengan kantor? 10 kilo, Pak. Baru 10 kilo aja kamu udah nggak. Ini nggak lolos ini. Nah, itu diuji di wawancara, ya kan? Ya, diuji di wawancara, seleksi. Oh, lulus. Ya, udah, perdalamin lagi psikotes. Coba cek lagi kejiwaannya ini. Ya, bagaimana kecerdasan emosinya? Bisa nggak dia mengendalikan emosi? Bisa nggak dia kerjasama?
Bisa katanya, bagus ya, stabil emosinya. Orangnya tenang. Oh, bisa memotivasi orang lain, bisa memotivasi dirinya. Daya juangnya oke. Udah lanjut lagi, lulus dia, masuk wawancara lanjutan. Ya kan? Masuk wawancara lanjutan, lulus dia, masuk pengujian referensi. Ya. Cek siapa yang kenal kamu. Ya. Siapa referensi kamu? Oh, referensi saya Pak atasan saya. Oh, atasan aja bagus sama dia. Bosnya aja kenal sama dia. Dosen kamu siapa? Dosen saya Dr. Dingwat Amonangan Ismail. Oh, itu motivator nasional tuh dosen kamu itu. Cek dia, benar nggak itu? Kayak ini kemarin tuh ada orang mau kuliah S2 di IPB minta referensi saya. Ya. Kamu kenal di mana sama saya? Saya bilang, dulu kan Bapak apa konsultan di waktu di Kemenpora gitu kan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya alumni PSP3 Pak. PSP3 itu Pemuda Sarjana Pendamping Perdesaan. Jadi memang dulu ada program itu dan saya tahu orang-orang lulusan situ orang-orang baik-baik yang udah teruji ya. Mereka dikirim ke perdesaan di seluruh Indonesia atas fasilitasi Kemenpora waktu itu. Oke, kita rekomendasikan. Nah, itu namanya pengujian referensi. Jadi kamu kenal dengan orang tertentu, pejabat tertentu, ahli tertentu itu penting. Ya, penting gitu kan. Makanya kamu sama dosen kamu dekat juga, sama atasan kamu dekat juga, sama tokoh masyarakat kamu dekat juga gitu loh. Referensi namanya. Referensi kamu siapa? Siapa tokoh yang kenal kamu? Siapa ahli yang kenal kamu? Kalau kamu mencari di bidang di bidang training dan motivation, kamu belajar di perusahaan yang bergerak di bidang training dan motivasi. Yang mereferensikan kamu siapa? Oh, Ari Ginanjar. Oh iyalah, motivator nasional. Mario Teguh, motivator nasional. Dr. Dingot Amanangan Ismail, motivator nasional. Nah, siapa lagi? Dr. Teti Muhito, SAG MSc, tokoh nasional. Nah, itu. Min Uno, itu penting. Zen Ahmad, oh itu dia apa? Direktur LP3I. Oke. Ya kan? Itu. Lalu pengujian kesehatan. Ya ini semua lolos Pak. Kita. Nah ini parah juga ini urusan ini. Ini perusahaan nanti nggak kerja ini orang ini. Perusahaan sibuk untuk biaya dia sendiri. Cek kesehatan. Makanya jaga kesehatan. Kesehatan itu perlu dijaga. Utamakan keselamatan, utamakan kesehatan, jaga ya kesehatan fisikisnya, kesehatan fisiknya ya. Ya jangan walaupun masih muda kebanyakan main game sepanjang hari, lupa olahraga, lupa narik menghirup udara segar gitu. Jadi semua ini vital. Lalu lulus Pak semuanya. Dia sehat, dia referensinya oke, sudah di wawancaranya bagus, ya psikologisnya juga bagus, ya lalu masuk masa orientasi. Ya, masa orientasi itu artinya nanti kamu kerja di bidang apa? Latihan di sana, dijelaskan apa pekerjaannya, apa budaya perusahaannya gitu, ya kan? Supaya ketika kamu nanti masuk di perusahaan itu memang udah budayanya udah cocok, nggak aneh. Aneh itu apa? Semua orang berpakaian rapi, kamu datang ke sana sama rambut panjang gitu. Rambut panjang, baju kaos, waduh. Itu merusak perusahaan gitu kan. Nah, ini contoh proses-proses seleksi nanti makanya ketika saya minta Anda membuat latihan mengisi formulir, ya itu apa yang akan kamu tanya di sini sudah ada di sini. Ya, pendidikan kamu, golongan darah kamu, hobi kamu, alamat Instagram kamu, alamat Facebook kamu, siapa rekomendasi kamu, kesukaan kamu, cocok nggak dengan pekerjaan ini gitu kan? Ya. Kalau saya tempatkan kamu di sini cocok nggak gitu kan? Sudah dicek di sini seleksi awal kan? Supaya jangan numpuk orang di sini, numpuk orang kan butuh waktu, butuh biaya, butuh ini gitu kan? Gitu. Jadi ini seleksi awalnya, lalu diperdalam, lalu masuk di sini udah kerja deh. Ya, kerja. Semangat, jangan lupa kerja pertama syukuran, kasih bahagia orang tua, ya kan? Ya.
syukuran, beli buku tentang pekerjaannya gitu kan. Ya kesehatan, beli parfum kalau wangi ya traktir teman-teman gitu kan. Itu ya, itu tahap awalnya ya. Lalu ada psikotes. Ya psikotes itu apa sih Pak yang dites di psikotes? Itu ya biasanya attitude, karakter dia ngobrol aja, dicek cara kamu bereaksi. Orangnya reaktif, emosional, temperamental, orangnya tidak terkendali. Mungkin kamu dipancing dengan sesuatu yang tidak kamu sukai. Bisa nggak kamu tetap dalam situasi kamu tersinggung, tetap mempertahankan keramah tamahan? Itu di attitude test namanya, ada tes attitude. Ya macam-macam tesnya itu, tapi intinya dia ingin cek kepribadian kamu, kepribadian bagus apa enggak. Cocok nggak bekerja di bawah tekanan? Kan kita kerja itu nggak selalu senang-senang ya. Kadang kita harus mengerjakan sesuatu yang yang membuat kita terburu-buru. Baru dapat satu pekerjaan, udah datang lagi pekerjaan yang lain. Banyak interupsi, banyak gangguan. Bisa nggak kita tetap tenang gitu kan? Ya, lalu ada achievement test. Achievement itu ya achievement prestasi-prestasi kamu. Apa prestasi kamu? Pernah jadi juara public speaking. Pernah tampil pembicara di hadapan 500 orang. Pernah ikut lomba. Intelligent question. Ya, intelligent question itu artinya kecerdasan akalnya, cek dia. Ya, tidak harus pintar-pintar, tidak harus jenius, tapi minimal juga ya jangan parah-parah amat gitu kan. Ya, nanti dicek ini semua. Nah, inilah beberapa tahapan untuk mendapatkan karyawan terbaik. Ya, jadi semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi gajinya, ini makin dicek ini semua nih. Ya, semakin dicek attitude-nya, jangan sampai gagal dapat orang. Ya kan, jangan sampai gagal. Kalau gagal kasihan perusahaan. Nelongso dia, nelongso. Nelongso artinya apa ya? Nelongso. Apa nelongso artinya? Pasrah, Pak. Nelongso. Nelongso. Apa nelongso? Bersedih, Pak. bersedih, nyelongso. Kasihan perusahaan, duitnya udah habis, tahu-tahu yang didapat itu barang bermasalah. Lupa ngecek dia kesehatannya, ternyata bermasalah. Lupa dia ngecek ternyata temperamental yang dia bawa. Ya kan? Akhirnya kasihan perusahaannya, rugi dia kan. Karena biaya tidak hanya rugi biaya, tapi juga waktu menyeleksikan itu gak biaya. Kadang kan perusahaan harus mencari psikolog untuk ngetes gitu kan, mencari ahli kepribadian untuk ngetes seseorang, itu biaya juga. Oke, orientasi apa sih? Jadi begitu seleksi sudah berhasil, maka dikasih orientasi. Suatu program yang memang dirancang, didesain untuk membantu karyawan menyesuaikan diri dengan lancar ke dalam suatu organisasi. Ya, jadi ketika Anda masuk ke sebuah perusahaan, Anda sedang meniru budaya perusahaan itu. Makanya hati-hati juga masuk ke suatu perusahaan itu harus selektif. Ya, apakah di perusahaan itu masih membolehkan orang ibadah? Apakah di perusahaan orang itu masih membolehkan Anda meningkatkan pengetahuan? Jadi misalkan setelah 5 tahun boleh lanjut kuliah gitu kan? Ya, bahkan setelah 5 tahun kamu dibiayai perusahaan untuk kuliah, itu keren banget itu. Ya, jangan perusahaan tidak membolehkan kamu kuliah, jangan, kasihan. Harus ada pengembangan, tidak ada pelatihan di situ. Tapi orientasi ini gunanya ya. Jadi setelah kamu lulus semua seleksi, kamu ikut pelatihan. Kalau udah orientasi udah keren lah, udah dapat honor itu. Udah dapat gaji ya.
Informasi dalam orientasi itu biasanya info umum mengenai pekerjaan sehari-hari. Nanti kamu kerjanya apa, seperti apa, diajarin kamu. Oh, nanti kamu di bagian perpustakaan, tugasnya menyeleksi buku. Buku yang masuk semua diseleksi, dicek halamannya lengkap semuanya, disampulin, habis disampulin nanti dibuat kodenya gitu, lalu ditempatkan sesuai dengan rak, sudah ada masing-masing gitu. Itu kalau buku fisik. Nah, kalau online-nya gimana? Kalau e-book gimana? Ya kan? Kalau referensi lainnya gimana? Ya itu contohnya. Jadi jenis pekerjaan. Lalu sejarah organisasi. Jadi organisasi kita ini berdiri sejak tahun sekian, visi misinya ini, ya, pendirinya ini, mantan-mantan pemimpinnya ini, nilai-nilainya ini gitu. Itu jelaskan di orientasi. Lalu presentasi terperinci. Bagaimana kebijakan organisasi? Nah, kebijakan organisasi. Bagaimana peraturan kerja dan tunjangannya? Ya, kita peraturan kerja Sabtu tidak kerja, tapi Anda dihitung setengah hari harus ada ikut seminar. Oh, keren banget itu. Jadi Anda setengah hari dianggap tidak harus masuk kantor, boleh work from home, tapi kamu isi, boleh mengerjakan apa saja, tapi kamu isi untuk pengembangan diri kamu yang sesuai dengan tugas kamu, itu keren. Atau Sabtu masuk setengah hari. Bagaimana peraturan kerjanya? Masuk jam berapa, pulang jam berapa? Bagaimana tunjangannya? Itu ada di orientasi. Udah keren nih kalau Anda udah masuk orientasi dah. Ya. Lalu jangan lupa juga ada undang-undang ketenaga kerjaan ya. Yang berlaku itu undang-undang ini, tapi kan kemarin kan sempat ada undang-undang cipta kerja. Ya, kamu baca juga nanti undang-undang cipta kerja, walaupun kemarin sempat ditolak di MA gitu. Tapi yang sejauh ini yang terakhir itu ya undang-undang cipta kerja. Minimal kamu ada baca-baca lah nanti habis ini kamu baca-baca undang-undang cipta kerja, isinya apa aja yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Ya, tapi selama ini yang berlaku ya undang-undang ini, undang-undang nomor 2013, nomor 2003, tenaga kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan menghasilkan barang dan jasa ya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Ya, ini dia ya angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi namanya angkatan kerja. Kesempatan kerja, kebutuhan akan tenaga kerja, pekerja, setiap orang yang bekerja, pengangguran yang tidak bekerja. Ya, itu bedanya antara pekerja dengan pengangguran ya, itu beda itu. Nah, bekerja, ada yang pekerja full, ada yang setengah menganggur, ada yang pengangguran full gitu, ada di tengah-tengahnya. Kerjanya hanya beberapa jam per hari, nah itu namanya setengah nganggur. Jadi ada kerja full, ya, ada kerja full, ada pekerja part-time, ada pengangguran full, ada pengangguran part-time gitu ya. Itu macam-macam gitu. Ya. Nah, komposisi Indonesia penduduk suatu negara ya pasti tentu penduduk suatu negara ada usia kerja, ya ada usia di luar usia kerja. Di usia kerja itu ya di bawah 0 sampai 17 tahun, lalu di atas usia pensiun 55 ke atas atau 65. Kalau dosen tuh 60 pensiunnya tuh 60, kalau dosen tuh 65 pensiun. Tapi kalau profesor 70 tahun dia pensiunnya. Jadi makanya ambil usia pensiun 70 tahun masih digaji ya. Itu karena profesor. Ini angkatan kerja, ada yang menganggur, ada yang bekerja. Ya, pasca pandemi seperti kita ketahui ya, sekarang kan banyak yang menganggur ya. Karena pasca pandemi yang angkatan kerjanya banyak baru lulus S1, baru lulus D3, tapi karena industri lagi bermasalah jadi banyak menganggur. Ya. Ya. Makanya bersyukur teman-teman yang udah kerja ini kan. Ini anak-anak LP3I bimbingan saya banyak udah kerja itu. Gimana skripsi kamu? Gimana TA kamu? Maaf Pak, saya lagi kerja. Malam minggu aja masih kerja. Ya udah nggak apa-apa deh. Kasihan. Karena lagi susah nyari kerja, jadi yang kerja hari Minggu, ada yang kerja malam Minggu ya. Terus kawan kamu bimbingan?
Itulah Pak. Ya udah kamu semampu kamu aja. Ya, semampu kamu tapi pastikan selesai kuliahnya gitu kan. Selesai kuliahnya, selesai skripsinya, selesai TA-nya gitu. Nah, kita yang maklumin lah ya karena nyari kerja lagi susah. Jadi kalau ada anak-anak kita, anak-anak LP3I yang kerja ya, kerja keras sampai malam-malam kerja, kita maklumin lah ya. Ya tidak harus kerja full gitu kan, tapi apapun yang bisa dikerjakan, lakukan. Ya, bantu orang bikin, saya ketikin Pak, ada berapa udah Pak, saya kerjain aja dulu Pak, belajar ngetikin, belajar Excel, yang ngajarin orang Excel, belajar apa ngelola Instagram orang, pokoknya apalah gitu, anak-anak muda harus kreatif gitu. Ya, saya dulu gitu, waktu saya mahasiswa seperti Anda, saya ngajarin anak orang privat, ngajarin, walaupun saya nggak bisa matematika, saya ajarin anak orang matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar nulis. Pak, nggak bisa. Ketawa dia suatu kali kan yang saya ajar tuh anak-anak Al-Azhar tuh, ketawa bosnya tuh orang tuanya bos, dia ketawa Pak Ismail katanya, kenapa anak saya, kelihatannya saya dengar tuh bapak yang apa, anak saya imbang ya sama bapak pintar kata. Iya Pak, saya bilang bapak, anak bapak hebat tuh, saya bilang nggak apa-apa Pak, ya udah minimal bapak temanin belajar lah dia gitu. Jadi tadinya privat apa lah jadi temanin gitu, nggak apa-apa. Ya, memang kemampuan saya itu Pak, saya bilang saya kurang menguasai matematika, saya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, yang penting anak saya senang. Kalau Pak Bapak datang ke rumah saya, anak saya mau belajar, nggak apa-apa katanya, dibayar mahal juga saya, jadi setiap saya datang dibayar mahal, privat namanya ya. Kalian juga bisa privat komputer, kan banyak orang-orang apa gen gen apa namanya itu, generasi usia tua ya, generasi X, generasi apa, generasi Bobby Bomber yang apa yang nggak terampil, ya kamu ajarin gitu, kamu ketikin, kamu ajarin Excel, kamu ajarin ngetik yang kamu ketikin gitu, kamu ajarin Instagram kan lumayan gitu kan ya, jangan terlalu perhitungan, jadi yang penting nggak nganggur total ya. Kemudian kalau bukan angkatan kerja yang masih sekolah, yang ngurus rumah tangga, penerima pendapatan, itu bukan angkatan kerja ya, ini yang setengah menganggur, yang pengangguran penuh ya. Ya. Anak muda menganggur itu bahaya. Ya. Ada satu ungkapan yang bagus sekali, inna sababa wal faragha wal jinata maqtadatul lil mari ayamat tadat. Anak muda yang nganggur itu bahaya. Tidak hanya merusak dirinya tapi merusak orang lain. Jadi kalau bisa jangan menganggur. Ya, pastikan setengah menganggur, syukur-syukur bisa bekerja terus. Kalau kita baik hati biasanya ada aja sih. Saya nggak pernah nganggur, selalu ada aja yang apa yang ngajak bekerja gitu. Ya, ada yang ngajak bisnis, dulu waktu seusia Anda ada ngajak bisnis, ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak apa gitu kan. Selalu ada kesibukan gitu, jadi jangan kosong, sibukkan diri ya. Oke, ya jam, kalau ini perbedaannya ya, kalau setengah menganggur ya, jam jam kerja kurang ya, tidak terlalu kelihatan apa pengangguran potensial ya, itu beberapa. Nah, penduduk itu terjadi, penduduk itu terdiri tenaga kerja dan penduduk di luar usia kerja ya. Ya, tenaga kerja angkatan kerja bukan angkatan kerja ya. Jadi ada angkatan kerja, kalau disebut bonus demografi, kan Indonesia disebut akan memasuki bonus demografi, di mana dari 270 juta penduduk itu 80% angkatan kerja. Nah, makanya kalau angkatan kerja semua kerja, Indonesia akan jadi negara adidaya, itu teorinya gitu kan. Ya, ya saya 10 menit lagi lah, habis itu nanti baru kalian apa presentasi ya. Mumpung lagi semangat saya. Nah, angkatan kerja pekerja apa itu penduduk yang bekerja ya, tambah yang menganggur ya, ya. Yang menganggur itu usianya masih angkatan kerja tapi belum dapat pekerjaan gitu, belum dapat.
Jadi dia tetap disebut angkatan kerja. Nah, rumus-rumusnya, rumus ketenaga kerjaan nanti dibaca ini tingkat partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja, ya. Ini dependensi rasio penduduk usia luar usia kerja, penduduk usia kerja, ya. Ini pembagiannya, ya, dengan setengah menganggur. Kalau kerja dia hanya 14 sampai 35 jam seminggu kali 100 itu masih disebut setengah menganggur. Ya, pengangguran kritis bekerja kurang 14 jam, ya, dibagi angkatan kerja kali 100%. Ya. Nah, lalu masuk sistem upah. Sistem upah kebijakan yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Bagaimana menurut undang-undang. Nah, menurut undang-undang itu diterjemahkan bagaimana menurut perusahaan. Ya kan? Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Gitu. Tapi soal kalau dia memberi kompensasi, memberi upah, memberi remunerasi di atas undang-undang bagus. Ya, perusahaan besar, perusahaan asing biasanya di atas UMR. Karena undang-undang itu kan minimal, ya, minimal. Gajinya sekian, ya, jam kerjanya sekian, nggak boleh lebih karena kasihan harus dilindungi masyarakat. Ya, gaji itu harus diserahkan ya bulan. Kalau tidak, kasihan karyawannya. Maka ada peraturan undang-undang. Nah, peraturan undang-undang itu minimalis. Perusahaan sebaiknya di atas undang-undang, tapi tidak boleh di bawah undang-undang. Boleh, itu namanya perlindungan. Ya, kalau UMR katakanlah untuk Jakarta 4, berapa, 4,5 gitu kan, atau 4 juta gitu. Ya, bagusnya di atas itu gitu. Jangan di bawah itu. Gitu ya. Jangan di bawah itu menurut undang-undang. Undang-undang itu. Tapi gimana Pak kalau posisi seperti itu? Ya gimana lagi kan? Tadi udah dijelasin, udah suka sama suka gitu kan. Tapi kalau perusahaan asing datang ke Indonesia, dia mau investasi, maka kata pemerintah, gunakan tenaga kerja lokal Pak. Jangan tenaga kerja asing. Nah biasanya kan pengusaha itu minta gajinya semakin rendah, semakin bagus kan gitu pengusaha itu. Pemerintah jangan Pak, harus di bawah, harus minimal UMR gitu. Ya boleh Pak UMR, tapi setelah kerja sekian lama dulu ya Pak. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah itu tawar menawar. Tapi yang bagus itu yang idealnya sih, karena ada hasil penelitian mengatakan semakin karyawan itu gajinya tinggi, ya semakin dia bersemangat dan semakin tekun bekerja. Gitu. Naikkan kalau memang masih tinggi. Bagi pekerja, masalah sistem upah menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan kesejahteraan hidup mereka. Jangan udah kerja ya dari katakanlah dari jam kerja jadi jam 8 ya sampai jam 5. Ya jam 8 sampai jam 5 ya. Tapi gajinya kurang. Nggak konsen dia kerja, kurang untuk kebutuhan rumah tangga kurang. Udah irit Pak, masih kurang juga. Akhirnya kan dia mikir nyambi, karena kurang, ya kan? Nah, itu dia jadi nggak konsentrasi, itu efeknya. Nah, bagi perusahaan upah menjadi biaya yang paling besar dalam biaya operasi. Memang bagi perusahaan itu biaya gaji itu tinggi sekali, karena digaji kan. Biaya perusahaan bagi perusahaan upah menjadi biaya paling besar dalam biaya operasi. Sehingga dapat menjadi penentu harga di pasaran gitu. Kasihan juga perusahaan udah gaji orang tinggi tapi nggak produktif. Wah itu banyak kasusnya. Ada kemarin tuh apa tetangga itu gaji orang selangit gitu, tapi ternyata nggak ahli hanya karena kedekatan tertentu. Kasihan rugi kan, mau memecat kan susah memecat orang kan nggak gampang. Nah, itu contohnya. Jadi maka seleksi harus bagus, imbang lah ya. Tidak merugikan apa kan perusahaan itu nyari untung ya. Nyari untung. Ya. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dia sangat tergantung kepada orang. Kalau orang yang dipekerjakan itu malas-malasan, apa mukanya cemberut, ya konsumen kabur gitu. Ya, konsumen kabur, perusahaan bangkrut. Dari mana dia gaji? Jadi imbang. Makanya Anda itu kita itu berdoa sama Allah supaya kita jadi madu ya. Jangan jadi benalu.
Madu itu rahmat bagi sekitar, apapun yang dari madu itu mahal gitu kan. Ya, lebah. Kalau lebah itu mengeluarkan apapun yang dikeluarkan oleh lebah itu bermanfaat bagi sekitarnya, jangan jadi beban. Ya, jadi beban. Jadi beban, jadi dosen tapi pendidikan nggak S2 itu beban. Ya, ngajarnya kurang apa? Kurang kurang bisa memotivasi mahasiswa, itu kan jadi beban. Tapi dipertahankan karena Anda masih keluarga, misalkan keluarga pemilik, gitu, atau masih apa gitu kan. Itu yang nggak bagus, jadi beban gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi saya katakan dosen, kita jadi dosen syarat S2. Kita S3 kan jadi berkah. Wih, yang ngajar gue S3 bos. Ngeri itu kan. Nah, itu contohnya kan. Oh, yang ngajar saya itu, wih, seorang pembicara publik. Oh, yang ngajar saya penulis buku. Itu kan jadi berkah, jadi semangat bagi mahasiswa. Minimal mahasiswa itu cerita, wah nanti saya ingin seperti dosen saya ya. Ya, dia jadi pembicara publik, dia suka tampil di mana-mana gitu kan. Dia relasinya luas misalnya. Ya. Nah, jadi konsekuensi logis dua kepentingan antara sistem upah harus sesuai dengan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu digunakan upah minimum regional, namanya upah minimum. Tadi kan minimum saya katakan ya. Jadi kalau 3,5 juta di daerah mana, apa Bekasi atau di Tangerang itu minimum. Bagusnya di atas itulah gitu. Ya, karena ada kadang transport, kadang nggak dihitung juga sama mereka gitu kan. Ya, gaji UMR ya, iya, tapi di situ juga uang makan, di situ juga transport, gitu, di situ juga tunjangan, nah kan, jangan gitu kan. Nah, kalau memang perusahaan mampu, ya, kalau pengalaman saya sih perusahaan tuh sama karyawan tuh harus kompak ya, harus kekeluargaan. Kalau untung ya kasihlah bonus, kasihlah gaji di atas UMR gitu, karena nanti karyawan juga kan mencintai. Dan ya, ada upah kompo partnership, upah yang diterima berdasarkan kepemilikan saham. Ini keren ini. Kalau bisa ini keren banget ini kalau bisa. Ya, mudah-mudahan nanti kalian juga upah co-partnership, upah diterima berdasarkan kepemilikan saham. Jadi ada saham karyawan, upah komisi berdasarkan presentasi hasil penjualan, ini komisi. Ini macam-macamnya ya, ya macam-macamnya. Fasilitas, ya ada fasilitas tunjangan pekerja, ya menerima gaji, menerima gaji. Ingatkan saya sampai jam 9, di situ kalian presentasi. Tunjangan ya, ada beberapa tunjangan, biasa tunjangan ya. Kemudian ada ini jenis-jenis pengangguran ya, normal, terselubung, ya terbuka. Indonesia masih tinggi sekali ini, tinggi sekali. Makanya kalian tuh termasuk bagus, LP3 itu bagus ya, karena kalian tuh udah sesuai dengan dunia kerja. Banyak sarjana tapi nggak punya keterampilan, kasihan dia jadi pengangguran, kasihan udah sarjana pengangguran. Kalau kalian kan lumayan ya, karena udah apa yang diajarkan tuh ilmu-ilmu kerja gitu. Kalau orang di S1 ngajar SDM teori-teori, kalau ini kan apa praktis-praktisnya ya. Ini macam-macam pengangguran, sebab-sebabnya ya, karena menurun permintaan kerja pasca pandemi ya, kemajuan teknologi, karena angkatan kerja nggak nyanggup apa mengikuti teknologi atau ke teknologi apa membuat pekerjaan dikerjakan robot gitu atau dikerjakan sistem, jadi butuh hanya sedikit orang. Ini hati-hati nih, makanya saya katakan kalian jangan lupa online revolusi 4.0 society 5.0, ini dia tujuannya supaya tidak jadul gitu. Kamu bisa Excel, bisa Pak. Kamu bisa menggunakan ini, bisa Pak. Kamu bisa Pak. Gitu. Kamu bisa buat sertifikat, bisa Pak. Kamu bisa buat Google Form, bisa Pak. Kamu bisa, ini, kelebihan kamu ini. Udah pakai dia aja deh. Gitu. Ya kan? Dengan menggunakan alumni LP3 yang bekerja di kantor kita, hanya alumni D3 atau S1,
dia bisa mengalahkan S2 dari perguruan lain karena dia kemampuan ini gitu loh. Dia punya sertifikasi kompetensi, akuntansinya bisa, apa teknologinya bisa gitu ya. Karena kelemahan dalam pasar tenaga kerja, serikat pekerja upah terlalu tinggi juga bikin orang takut kan perusahaan. Vietnam itu bagus dia. Vietnam itu sebagian disubsidi oleh negaranya, dia kasih upah rendah. Gitu. Sehingga investasi lari ke sana. Kalau kita demo terus buruhnya minta upah tinggi, tapi kontribusinya kecil, bahaya juga bagi perusahaan. Ya. Ini beberapa nanti silakan dibaca ya, cara mengatasi pengangguran. Ya, proyek padat karya, menarik investor baru, pengembangan transmigrasi, memberi bantuan pinjaman lunak untuk UKM. Jadi jangan nganggur, banyak produk-produk UKM kamu kalau memang belum dapat kerja, kamu dari sekarang kan belajar wirausaha. Ayo bukan usaha kelompok dong gitu. Ajukan ada Kemenpor, ada Dikbud, ada Kemenkop UKM, dia kasih bantuan untuk usaha. Ada yang nilai 10 juta, 30 juta itu hibah. Jadi gunakan aja kalian anak-anak muda latihan bikin usaha kelompok ya. Nanti dibantu pemerintah untuk modal usahanya ya. Oke, ini silakan nanti dibaca ya. Jadi teknologi jangan lupa, kalau saya kasih kayak kemarin bikin Google Form tuh bagus. Ya harus bisa lah bikin Google Form, bagaimana prakteknya, bikin sertifikat. Nanti pelan-pelan kita cicil bagaimana membuat sertifikat online gitu kan. Nah itu harus banyak-banyak praktek. Saya kira itu pengantar dari saya ya. Sekali lagi terima kasih, masih ada waktu ini silakan dua kelompok untuk berdiskusi. Saya persilakan. Thank you. Ya, langsung kelompok satu silakan. Assalamualaikum Pak. Ya. Sekarang ini ya. Ya, silakan Asep, silakan. Kasih YL waktu dulu, nggak apa-apa ya Pak? Kasih YL dulu Asep biar semangat. Pakai Word nggak apa-apa kan Pak? Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Asep Sewan dari di administrasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian administrasi seleksi. Pengertian administrasi seleksi yaitu seleksi surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta perusahaan, antara lain surat lamaran, ijazah, umur, status, pengalaman kerja, dan lain-lain. Dan tips lolos seleksi administrasi: 1. Lengkap, terbaru, dan asli. Yang kedua, informatif dan tidak membuat perusahaan jadi malas membacanya. Dan ketiga, susunlah dengan rapi sesuai dengan urutannya. Keempat, paparkan pengalaman secara lengkap dan relevan terhadap posisi yang akan dilamar. Langkah-langkah proses rekrutmen di perusahaan yaitu: 1. Menganalisis kebutuhan posisi dan perusahaan harus menentukan terlebih dahulu
kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Dan kedua, merencanakan proses rekrutmen. Dan tiga, pasang lowongan di mana saja, digital maupun lewat sosmed. Dan keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Tes seleksi administrasi. 1. Tes kemampuan digunakan untuk menyaring pelamar dengan dasar keterampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Metode ini membantu untuk mengetahui lebih banyak tentang karyawan secara langsung. Tes ini membantu dalam penggunaan kemampuan menilai seseorang karyawan seperti kemampuan verbal, penalaran, matematika, dan kemampuan membaca tes. Dan kedua, tes integritas lebih mengukur pada rangkaian kecerdasan perilaku yang lebih spesifik. Perusahaan dapat menyelenggarakan tes kejujuran untuk mendapatkan validitas yang berintegritas. Ini membantu dalam mengukur sikap dan pengalaman karyawan tertentu, juga membantu dalam menghubungkan individu dengan kejujuran seni, ketergantungan, dan sifat dapat dipercaya. Dan ketiga, tes kepribadian secara khusus mengukur kandidat berdasarkan sifat kepribadian tertentu yang relevan dengan kinerja pekerjaan. Sebagai contoh, untuk menjadi akuntan, mungkin diperlukan sebagai orang yang konservatif dan sangat teliti. Sedangkan penjual mobil bekas mungkin digambarkan sebagai orang yang akan dan berbicara sopan. Model tes kepribadian akan memberi tahu perekrut seberapa besar kemungkinan seseorang cocok dengan pekerjaan dilihat dan kepribadian masing-masing. Dan keempat, tes pengetahuan. Ini adalah bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan. Sebagai contoh, calon kandidat untuk posisi Enam, wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci dari tindakan dan sikap pelamar. Untuk datang ke kantor atau dapat melalui video konferensi, bertemu staf HRD. Laporan pelaksanaan seleksi adalah hasil dari kegiatan administrasi seleksi para calon kandidat karyawan dalam memenuhi kebutuhan manajemen sumber daya yang ada di dalam suatu perusahaan atau instansi tersebut. Lanjut. Sistem karir dapat memberikan manfaat bagi karyawan, mengembangkan potensi kemampuan dan keterampilannya, mengetahui jalur pengembangan karir karyawan dalam organisasi, dapat mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan arahan
bagi perusahaan mengendalikan tingkat keluar masuk pegawai, bantu terlaksananya program mengetahui dan mengantisipasi keinginan dan bakat tenaga kerja, mengetahui sejak awal tenaga kerja yang kurang atau tidak terampil. Perencanaan fungsi manajemen SDM PT Unilever Indonesia. PT Unilever sangat mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang akan berkarir bergabung bersama PT Unilever. PT Unilever sengaja merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik. Program latihan kerja PT Unilever sengaja dibentuk untuk meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia dalam perusahaan. Program latihan kerja yang dibentuk PT Unilever dibagi dalam dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah kegiatan mendapatkan calon tenaga kerja pada tempat kerja yang sebenarnya. Calon tenaga kerja akan dilatih cara bekerja yang benar langsung pada target, tetapi dengan didampingi pembimbing yang sudah sangat komponen. Kegiatan kedua yaitu ceramah seperti perkuliahan mengenai seluk-beluk berkarir di PT Unilever. Teknik manajemen SDM PT Unilever terbagi menjadi 3. Mengendalikan yaitu proses perekrutan dan orientasi seperti program latihan kerja yang telah dijelaskan di atas. Penggunaan yaitu proses sinkronisasi antara kelompok SDM dengan tugas apa yang akan menjadi tanggung jawabnya. Pemelihara bagaimana PT Unilever menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan juga dapat merasa puas bekerja sama PT Unilever. Ayo, masing-masing kelompok kasih utusannya satu, tanya jawab, habis itu lanjut ke berikutnya. Ayo, harus saling mendukung, saling semangat ya. Minimal 1-2 pertanyaan ya. Silakan.
Enggak, Pak. Ya, silakan, silakan. Saling menyemangati, silakan. Ya, silakan satu dua pertanyaan ke teman-teman ya, respon, boleh nanya, boleh nambah, boleh apa gitu, silakan. Selamat pagi. Saya Mas Ladina dari kelompok 2. Saya mau tanya, tadi kan di situ ada kayak CV-CV gitu ya. Ya. Saya mau tanya itu agar CV kita terlihat menarik di mata HRD, gimana sih tips and triknya? Itu aja. Terima kasih. Oke, thank you. Satu lagi, silakan. Keren. Pak, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, boleh, silakan. Menurut saya, supaya CV itu menarik dipandang oleh HRD, kita harus isi daftar kayak pengalaman kerja, terus daftar riwayat, pengalaman organisasi, terus sama kemampuan, Pak. Ya, Kemungkinan itu, Pak, supaya menarik dipandang. oke. Keren. Oke, Pak. Ya, oke, thank you. Next, satu lagi. Atau satu lagi. Belum masuk presentasi berikutnya. Oke, cukup tepuk tangan ya. Kasih kelompok yang presentasi tepuk tangan. Ya. Oke, Ya, luar terima biasa. kasih, Pak. Ya, luar biasa ya. Silakan tutup ya. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang kedua silakan. Baik, Pak. Saya izin share screen-nya. Ya. Pak, saya boleh izin keluar Zoom dulu nggak, Pak? Soalnya saya kerja. Ya, boleh. Maaf ya, Pak, izin. Ya, oke.
Mohon maaf, tunggu sebentar ya, Pak. Ya, ya, ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Ya, ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Alma Sabrina, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami ada 4 kelompok, yaitu saya sendiri, Alma Sabrina, yang kedua ada Merzianti Darombe, ada Muhammad Farid Subhan, dan Tias Larasati. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah administrasi manusia. Yang saya banggakan teman-teman sekalian, perkenalkan kami akan membahas materi mengenai perjanjian kerja yang akan dibacakan oleh Merzianti Darombe. Ya, yang pertama ada motivasi belajar. Secara etimologi, motivasi belajar dari bahasa Latin atau movere yang berarti menggerakkan. Setelah itu ada juga yang mengatakan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang bisa diartikan sebagai daya batin atau dorongan.
Jadi pengertian motivasi adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi pada seseorang individu akibat adanya gejala perasaan, jiwa, dan emosi, sehingga memberikan dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapainya, baik secara positif maupun negatif. Menurut Uno, seorang ahli, definisi motivasi diartikan sebagai bentuk dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Mohon maaf, versi PPT belum diganti. Loh, Belum udah bergerak ya? diganti. Udah keganti belum? Terlalu zoom. Belum bergerak. Udah bergerak sebetulnya. Udah, Pak. Udah. Motivasi belajar menurut Sardiman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Ada fungsi motivasi. Yang pertama itu menentukan arah yang ingin dicapai, kedua menyeleksi perbuatan, dan ketiga menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Kerja. Karena menjadikan karyawan lebih kreatif dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan kantor. Ketujuh, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi karyawannya terhadap tugas-tugas yang diterima. PPT udah muncul ya? Udah. Next, Versi tadi yang mana terakhir? yang tujuan motivasi. Terus, Ini, next. Udah. ini. Ya, oke, bagus. Ya. Jenis-jenis motivasi. Ada dua, yang pertama itu motivasi intrinsik. Suatu bentuk dorongan yang bersumber dari dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan. Kedua, ada motivasi intrinsik. Kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan yang berasal dari pengaruh orang lain untuk mencapai tujuan yang akan menguntungkan dirinya. X. Ya, ini di sini ada kutipan yang bisa bikin kita makin semangat nih. Jadi tuh langsung artinya aja ya, kamu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai sesuatu, lakukanlah sekarang dan jangan pernah menunda karena kesempatan mungkin tidak datang dua kali. Jadi buat kalian nih, jangan nunggu, nanti deh tunggu aku kaya baru aku kayak gini-gini, gak usah kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh sekarang lakuin aja apa yang kita bisa sekarang dan jangan pernah nunda-nunda pekerjaan sekecil apapun karena nanti lama-lama menjadi menumpuk. Jadi dan kesempatan itu juga nggak mungkin datang dua kali. Jadi lakukan yang terbaik yang kalian bisa kayak gitu. Mantul. Keren, tepuk tangan dong.
Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Tias Larasati mengenai dasar hukum ketenagakerjaan nih teman-teman. Tolong dipahamin dan dibaca ya teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang dasar hukum ketenagakerjaan. Pengertian hukum ketenagakerjaan pada masa dahulu disebut dengan hukum pemburuhan, yang dalam bahasa Belanda disebut arbeidsrecht. Mulinar menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan pengusaha. Hal ini menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah pengaturan peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh atau pegawai maupun pihak majikan. Asas hukum ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu di dalam Pasal 2 dan 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsionalitas sektoral pusat dan daerah. Secara umum, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Tujuan hukum ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 pembangunan ketenagakerjaan bertujuan A. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. B. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C. Memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan D. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sifat hukum ketenagakerjaan ada dua, hukum bersifat imperatif dan hukum yang bersifat fakultatif. Hukum bersifat imperatif atau Dwingrecht atau hukum memaksa, artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar. Yang kedua, hukum yang bersifat fakultatif atau Regelrecht atau Unvoetelrecht atau hukum yang mengatur atau melengkapi. Artinya hukum yang dapat disampingkan pelaksanaannya. Dasar hukum ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan menurut undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kerja dan jaminan kematian. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping.
Yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Yang kedelapan, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang data dan perlindungan tenaga kerja. Yang 10, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon tenaga kerja Indonesia. Yang ke-11, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang koordinasi pemulangan tenaga kerja Indonesia. Yang ke-12, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Ya, selanjutnya ini akan aku bahas tentang syarat perjanjian. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Wah, ngerebos. Selanjutnya, syarat sah perjanjian kerja. Perjanjian kerja berdasarkan hukum perdata, ketentuan perjanjian pada umum diatur oleh pasal 1313 KUH Perdata yang artinya di mana antara pihak yang membuatnya mempunyai derajat dan kondisi yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dan lalu ada pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa yang pertama itu sepakat tidak boleh sembarangan karena itu perjanjian hukumnya udah kuat banget, kalian bisa dihitung kalau kalian main-main sama perjanjian tersebut gitu. Lanjut. Di sini ada perjanjian kerja berdasarkan waktu berlakunya yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Muhammad Farid Subran mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kepada Farid dipersilakan. Oke, sepertinya Faridnya tidak bisa ikut presentasi di sini. Jadi lanjut aja saya yang akan bahas ya teman-teman, mohon maaf. Jadi ada perjanjian kerja berdasarkan waktu berlakunya nih, dibagi dua. Ada perjanjian kerja waktu tertentu yang disebut PKWT, dan yang kedua itu ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau bisa disebut PKWTT. Jadi beda ya teman-teman, jangan disamain PKWT dan PKWTT. Jelas-jelas PKWT dan PKWTT itu hal dua yang berbeda. Jadi yang pertama itu aku jelasin dulu PKWT. PKWT itu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Nah, sedangkan PKWTT adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha di mana jangka waktu tidak ditentukan, baik dalam perjanjian, undang-undang maupun kebiasaan atau terjadi secara hukum karena pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi ada syaratnya nih teman-teman. Tulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, syarat material diatur dalam pasal 52, 55, 58, 59, dan 60. Sedangkan syarat formil diatur dalam pasal 54 dan 57. Seperti dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dan secara formil pembuatan PKWT harus memuat sekurang-kurangnya pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Selanjutnya, ada syarat perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian ini terdapat dalam pasal 1603 ayat 1 KUH Perdata, bahwa hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian, peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan, atau pula menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu diadakan untuk waktu tertentu. Mengenai hal ini tidak diatur secara khusus dalam aturan perundang-undangan. Pasal 3 PP 35 2021 hanya menegaskan agar PKWTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam prakteknya, pekerja dengan status PKWTT akan melakukan perjanjian kontrak kerja dengan perusahaan dengan memperlakukan masa percobaan untuk jangka waktu masa yang boleh dikenakan adalah maksimal selama 3 bulan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ini penampilan dari kelompok kami, kelompok 2. Kami buka sesi pertanyaan. Jika teman-teman ada yang masih belum paham dan memiliki pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan di sisi ini untuk satu orang penanya. Silakan. Ya, silakan 1-2 penanya ya. Bagus yang presentasi. Siapa nama kamu? Saya Alma Sadrina, Pak. Siapa? Alma Sadrina. Ya, Alma Sadrina ya. Yes. Ya, presentasinya bagus dan materinya juga bagus ya. Sambil kita tunggu pertanyaan ya. Silakan 2 orang pertanyaan. Silakan kalau masih ada tanya jawab tadi ya, yang hari ini bagus presentasinya ya. Memang harus dibuat PT, percaya diri harus presentasi hari ini bagus nih lumayan. Oke, silakan 1 pertanyaan sebelum kita tutup kalau ada. Ya. Atau kalau nggak ada minggu depan pastikan presentasinya lebih dahsyat lagi, lebih semangat lagi ya, dibuatkan PPT-nya, dibuat persiapan, kirim ke saya H-2 sebelum presentasi. Oke, silakan ditutup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, tepuk tangan ya sama yang presentasi hari ini, luar biasa. Semangat Jong 45 ya. Ya, semangat sukses tapi jaga karakternya, jaga akhlaknya, terutama sama orang tua ya, sama teman-teman. Belajar ramah beneran ya. Ya, tapi kalau nggak bisa ramah beneran minimal pura-pura ramah lah. Jadi latihan pura-pura ramah, lama-lama jadi ramah beneran. Pertahankan keramah-tamahan. Anak-anak muda sekarang pintar-pintar tapi keramah-tamahannya, akhlaknya kurang, akhlak terhadap orang tua, terhadap keluarga ya, terhadap orang yang berbuat baik sama kita ya. Didoain, saling mendoakan. Saya kira itu pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa minggu depan dipersiapkan lebih mantap lagi ya. 2 kelompok tampil. Lama dong diskusinya, jangan buru-buru gitu. Baik, kita tutup dengan berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sukses buat Anda semua. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.